Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang pembelajaran praktis ya untuk anak FC di masa pandemi COVID ini. Ya, berharap di masa-masa ini kita tetap memiliki semangat pelayanan yang kuat, semangat pelayanan yang tinggi, sekalipun kita dalam situasi yang seperti sekarang ini. Ya, saya percaya kita semua tetap semangat. Oke, di dalam pembelajaran hari ini, sebelum saya masuk lebih dalam, sedikit saya berbagi tentang apa sih yang disebut dengan istilah-istilah yang ada di sini, ya. Nah, misalnya istilah-istilah yang saat ini sedang booming kita dengar itu, yaitu corona, COVID, ya, ini sudah bukan hal yang asing ya. Nah, apa sih corona itu? Apa sih bedanya dengan COVID-19? Nah, jadi kadangkala kita seringkali tidak tahu membedakannya. Nah, ternyata corona itu adalah nama virusnya. Nah, jadi nama virus yang saat ini sedang viral ya, itu namanya corona, itu adalah nama virusnya. Sedangkan COVID-19 ini adalah nama penyakitnya. Ya, nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini. Nah, jadi COVID ini adalah nama penyakit, sedangkan corona ini adalah nama virus, gitu ya. Jadi jangan kita katakan nanti sakit corona, bukan ya. Nah, tetapi ini apa itu COVID? Singkatan dari apa? Kita akan lihat. Nah, COVID itu adalah singkatan dari coronavirus disease, yaitu penyakit virus corona. Nah, COVID-19 ini adalah nama penyakit yang diberikan oleh WHO, yaitu Badan Kesehatan Dunia. Nah, jadi secara resmi diberi nama penyakit COVID-19. Apa itu 19 atau 19 ini apa? Nah, dikasih 19 karena dia muncul di akhir tahun 2019. Nah, jadi kita sekarang bisa sedikit membedakan apa corona, apa COVID-19, ya, itu menjadi simpan permainan lo. Oi. Bu, kenapa? Ya, saya lanjutkan ya, teman-teman. Sedikit tadi memperbaiki supaya bisa terlihat lebih jelas, ya. Jadi inilah tentang istilah yang saat ini sedang booming. Nah, pernah kan kita juga mendengar yang istilahnya ini, pandemi. Nah, ini istilah-istilah yang saat ini sedang sering kita dengar, tetapi apa sih pandemi? Ada juga endemi. Nah, tetapi virus corona ini masuk di dalam istilah pandemi. Karena apa? Karena ini merupakan wabah penyakit global, jadi menyeluruh secara dunia, tidak hanya di sebagian kecil tempatnya ya, tetapi menyeluruh di belahan dunia ini semua mengalami. Nah, kenapa juga dikatakan pandemi? Ya, karena ini penyakit baru, tetapi penjangkitannya itu melampaui batas apa yang bisa diperkirakan oleh manusia. Ya. Nah, lalu kemudian juga pandemi ini dikatakan istilahnya karena itu tadi wilayah yang dijangkau itu luas, tidak hanya sedikit, dan kemudian juga karena ini merupakan penyakit menular dan memiliki gerak yang berkelanjutan, ya. Nah, jadi ini istilah-istilah supaya nanti kalau teman-teman ditanya apa sih pandemi itu, kalau endemi itu seperti penyakit SARS, walaupun dulu heboh, tapi dia tidak masuk kategori pandemi.
Nah, karena dia tidak menyerang begitu banyak orang, ya. Termasuk juga flu burung, itu tidak masuk pandemi, itu masuk endemi. Nah, jadi corona ini dimasukkan kategori pandemi. Nah, ini hanya pengetahuan umum, sedikit berbagi, supaya istilah-istilah ini menjadi jelas buat kita, gitu ya. Jadi tadi ada istilah corona, ada COVID-19, ada pandemi, ya. Ini merupakan istilah-istilah yang saat ini sedang familiar, nah tetapi kita perlu memahami artinya secara jelas, gitu ya. Jadi ini untuk menambah pengetahuan sedikit berkaitan dengan pemahaman secara umum. Nah, sekarang dengan adanya situasi yang terjadi saat ini, akhirnya kita mengalami satu perubahan secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung kita mengalami perubahan yang hebat, gitu ya. Nah, perubahan ini yang sedang kita alami, termasuk yang kita alami sekarang, yang sedang kita kerjakan sekarang, akhirnya virallah istilah luring dan istilah daring. Nah, apa itu luring? Ya, di luar jaringan atau offline, ya. Dulu kita sering offline. Nah, sekarang kita jadi masuk ke ranah online yang sering juga dengan istilah daring. Ya, daring, apa sih daring itu? Oh, daring itu adalah dalam jaringan, gitu ya. Nah, jadi proses pembelajaran kita sekarang ini kebanyakan adalah dengan istilah daring, ya, dalam jaringan secara online, seperti yang kita sedang laksanakan saat ini, gitu ya. Jadi ini adalah perubahan yang rasanya secara tiba-tiba terjadi, tapi sebenarnya tidak demikian, ya. Perubahan ini sebenarnya sudah terjadi secara online, sudah terjadi, hanya karena kemarin kita belum menyadari bahwa hal ini begitu penting, sehingga kita merasa kita belum berubah, gitu ya. Sebenarnya sudah sangat berubah sekali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan yang terjadi ini yang kita alami sekarang sepertinya mengagetkan semua orang, ya, mengagetkan banyak pihak. Kok bisa terjadi hal yang seperti ini? Banyak terheran-heran kenapa bisa terjadi. Nah, tetapi teman-teman, saya bisa katakan saat ini bahwa segala hal yang terjadi saat ini yang kita alami, yang kita rasakan, saya sangat meyakini bahwa ini tetap ada di dalam proses rencananya Allah. Ada tetap di dalam proses yang Tuhan izinkan. Karena tidak ada hal yang terjadi di muka bumi ini tanpa seizin Allah. Jadi kalau kita rasa ini sepertinya mengerikan, sepertinya kok sulit untuk dihadapi, kita yakinilah bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam situasi ini. Tuhan sedang ingin mengerjakan sesuatu yang Dia ingin lakukan bagi kita melalui apa yang terjadi saat ini. Nah, jadi karena itu, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, harus tetap mensyukuri perubahan yang memang tidak mudah untuk bisa diterima. Ya, rasanya membuat kita sulit. Tetapi saya sangat yakin sekali bahwa kalau kita bisa menangkap maksud Tuhan di situasi ini, maka situasi ini akan menjadi situasi yang membawa kita semakin memahami akan pribadi Tuhan. Nah, justru apa hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dengan situasi pandemi sekarang ini? Akhirnya kita bisa belajar seperti sekarang ini, teman-teman. Kalau enggak, kita nggak akan belajar online kali, ya. Nah, rencana kemarin kami itu mau turun nih ke tempatnya Lena, ke tempatnya Weni, tempatnya Elma. Mau apa? Mau buat pembekalan di sana. Nah, nyatanya tidak jadi, gitu ya, ya karena adanya pandemi yang terjadi sekarang ini. Nah, setelah dipikir-pikir, saya renungkan, gitu ya, mungkin memang ke depan kita tidak perlu harus turun lagi, begitu ya, karena itu menghabiskan waktu dan biaya yang besar. Nah, jadi bisa jadi memang saatnya adalah kita menggunakan sarana-sarana yang sudah Tuhan sediakan melalui para ahli yang diberi kemampuan untuk bisa memahami teknologi. Nah, kita seakan-akan merasa tidak perlu teknologi, padahal Tuhan sudah sediakan. Kita selalu dengan cara kita yang lama, dengan cara kita yang lama. Sehingga kita tetap tidak bisa mengikuti hal yang bisa berjalan cepat karena kita merasa tidak perlu. Jadi seakan-akan Tuhan paksa kita saat ini untuk bisa menyadari bahwa kita harus menggunakan apa yang sudah Tuhan sediakan. Nah, dengan perubahan ini teman-teman, banyak hal yang kemudian harus berubah di dalam
kehidupan kita, ya. Misalnya seperti berikut ini, ya. Oke, saya lanjut. Kok susah ya? Gun bisa tolong? Ini kok nggak bisa jalan? Slide saya. Ya, sebentar teman-teman ya. Ini slide-nya nggak bisa jalan nih. Ya, teman-teman, saya akan melanjutkan. Ya, saya akan melanjutkan. Kalau di teman-teman, ya punya saya sedikit agak trouble, tidak jalan ininya. Ya, hal-hal perubahan-perubahan yang kemudian terjadi di dalam dunia kita ini, ya, di dalam hal yang kita alami saat ini, ya, akan terjadi. Kok nggak bisa? Ini tapi tidak ada nih. Sebentar ya Bapak Ibu, laptop saya lagi sedikit trouble. Kok bisa ya? Sabar ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, dengan perubahan-perubahan yang terjadi ini, dengan adanya kecanggihan teknologi, memang banyak yang kemudian dipengaruhi, termasuk sifat dasar. Ya, apa problem generasi zaman now? Yaitu ya menurunnya etika dasar orang. Apa sih etika dasar itu ya? Etika dasar itu seperti kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan berkaitan dengan sopan santun. Nah, untuk zaman sekarang ini anak-anak tidak lagi merasa perlu menghargai yang lebih tua gitu ya. Nah, itu bagian-bagian yang sekarang sudah nilainya itu merosot, nilainya itu turun ya. Nah, jadi etika-etika dasar itu oleh karena kemajuan mulai terkikis gitu ya. Tidak lagi ada kalau lewat di depan orang tua nggak bilang permisi ya, yang kayak gitu-gitu itu kan sudah jarang ada ya. Anak-anak sekarang lebih suka main terobos aja. Nah, ini menjadi satu bagian yang sudah mulai terkikis oleh karena kemajuan-kemajuan yang terjadi ya. Ini perubahan yang bisa dikatakan perubahan negatif oleh adanya kemajuan itu. Nah, jadi ini disebut adalah dengan istilah permissiveness
ya. Nah, jadi di satu sisi orang zaman now, orang-orang muda sekarang itu terhadap perubahan itu cepat sekali. Makanya nggak heran kalau anak-anak sekarang itu kalau dia punya HP terus nanti udah muncul yang baru, mereka juga pengen. Bukan semata-mata karena ingin gengsi, tetapi mereka itu pengen supaya bisa mengupdate hal-hal yang terbaru, hal-hal yang lebih canggih. Nah, kadang-kala kemauan itu bukan sekedar ingin gengsi-gengsi ikut-ikutan, walaupun sebagian ada yang seperti itu. Tetapi karena memang orang-orang di zaman sekarang itu, orang-orang muda zaman sekarang itu, mereka ingin update terus, mereka ingin maju terus. Nah, tetapi kalau tidak terkendali, yang terjadi adalah ini, yang tentu mereka kebablasan, ya, sehingga hal-hal yang tadi dianggap tidak boleh, dianggap melanggar agama, gitu ya, sekarang ini menjadi hal yang biasa buat anak-anak. Misalnya ya seperti sekarang, kita nggak lagi heran melihat anak-anak remaja putri pakai celana pendek, walaupun di situ ada orang tua. Bagi mereka itu tidak satu pelanggaran etika, norma gitu, enggak. Tapi kalau mungkin di zaman-zaman saya dulu, remaja itu paling nggak berani sekali, apalagi ada orang tua gitu ya. Tapi sekarang yang gini sudah, nggak biasa, itu cuek mereka. Itu hal-hal yang seperti itu. Bahkan jalan-jalan kemana-mana dengan tentop gitu ya, dengan celana yang sangat minimalis sekali, bagi mereka biasa aja. Ya. Nah, ini adalah juga perubahan yang bisa terjadi karena kecanggihan gitu ya, sudah cuek dengan sekitarnya sehingga tidak merasa bahwa tampilannya itu mengganggu orang lain. Nah, jadi perubahan-perubahan ini perlu kita sikapi sebagai guru dengan cara yang berbeda. Nah, perubahan-perubahan apa lagi? Nah, ini teman-teman, dengan perubahan itu gaya hidup orang juga menjadi berubah. Nah, salah satunya adalah cara belajar. Sekarang anak-anak udah nggak lagi heran belajarnya secara online. Makanya kita guru-guru juga sekarang latihan ya. Jadi kita guru-guru pesat sekarang latihan bagaimana kita belajar online. Sudah sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi seperti yang kita pakai sekarang, ada Zoom, ada Google Meeting, ada Webex, ya. Bahkan sekarang pakai WA call juga sudah bisa, hanya masih terbatas, ya 8 orang ya sudah bisa. Nah, jadi ini adalah perubahan yang harus kita sekarang siap untuk mengikutinya. Nah, anak SD sekarang ya sudah harus belajar seperti ini, mau tidak mau. Kita harus siap dengan gaya hidup yang baru. Nah, buku-buku juga sudah elektronik. Ada aplikasi yang bisa kita buka, di sana ada ribuan buku, kita mau baca buku apa saja. Ya, itu sudah ada. Lalu belanja pun sekarang secara online. Nah, ini biasa sih ya. Kalau para ibu, teman-teman, ini sudah biasa belanja online, nggak ketinggalan. Karena memang para wanita itu senang belanja biasanya, ya, baju, kosmetik, sepatu, ya, aksesoris. Nah, ini biasanya kita maju di dalam yang satu ini. Tapi yang lain-lain juga mestinya kita imbangi juga, maju gitu ya. Tidak hanya masalah belanja saja. Ya, perubahan-perubahan apa lagi dengan teknologi yang terjadi sekarang. Nah, ini dia. Sekarang juga sudah ada ya uang secara elektronik. Nah, jadi kalau teman-teman sering dengar istilah OVO, GoPay, itu kan semua adalah istilah-istilah di mana kita nggak perlu lagi bawa duit kemana-mana. Cukup dengan satu kartu, kita bisa belanja di mana-mana, kita bisa makan apa saja. Ya, nah, itu semua adalah akibat perubahan, ya, perubahan yang terjadi oleh karena kemajuan yang ada. Nah, apalagi yang akan berubah ke depan, Bapak dan Ibu? Nah, ini nih. Ini adalah robot-robot. Nah, kalau ke depan, bahkan sekarang kalau di Indonesia mungkin masih begitu jarang ya, kalau seperti Jepang, gitu ya, negara-negara maju yang sudah betul-betul memandang jauh ke depan, mereka tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia. Mereka lebih sering sekarang menggunakan yang namanya tenaga robot. Nah, perusahaan sekarang ini mereka sudah menggunakan robot-robot yang ada di perusahaan, menggunakan robot. Ya. Lalu kemudian juga supermarket pun untuk melayani orang sekarang ini sudah robot juga. Nah, jadi betapa ke depan ini situasi
akan semakin seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan anak kita dengan cara yang baru, maka tidak mungkin mereka bisa menghadapi era ini. Nah, ini lagi robot adalah ini robot pintar pertama ya, yang sudah bisa bekerja di rumah sakit. Nah, dia bekerja di rumah sakit, dia sudah langsung bisa mendeteksi seseorang ini gejala-gejala yang dialami apa, lalu dia sudah bisa menyimpulkan penyakitnya apa. Nah, ini robot pintar, ya robot pintar. Ini ada robot yang pertama. Nah, lalu kemudian di restoran-restoran juga nantinya, bahkan sekarang sudah mulai berkembang, tidak lagi menggunakan tenaga manusia, tetapi yang digunakan adalah robot-robot. Yang mereka bisa melayani apa saja yang kita mau. Nah, jadi coba kita lihat situasi ini, Bapak dan Ibu. Nah, kita lihat lagi. Tidak hanya di perusahaan, nah sekarang ini adalah robot yang bernama Yukirin. Dia sudah bisa dibuat bekerja di kantor. Ya, Bapak dan Ibu. Ternyata cantik ya robotnya. Tidak hanya manusia lagi yang bekerja di kantor. Nah, jadi sudah kalah saing nih manusia dengan robot. Nah, selain itu juga ya tadi di perusahaan-perusahaan, kenapa perusahaan lebih memilih robot? Karena tidak perlu digaji. Ya, cukup mereka pasang robot dan yang punya perusahaan ada di rumah, hanya dengan satu alat dia bisa mendeteksi semua apa yang dikerjakan oleh robot-robot yang ada. Dia nggak perlu turun, semua hanya dikendalikan oleh aplikasi, semua hanya dikendalikan oleh alat kecil, teknologi. Dia bisa mengontrol semua hasil kerja yang dilakukan oleh robot-robot itu. Dan dia nggak perlu harus bertentangan dengan orang, dia tidak perlu harus susah payah mengelola emosinya untuk bisa berhadapan dengan manusia. Nah, jadi mereka yang ingin ringkas ya mereka lebih memilih untuk menggunakan tenaga robot, ya. Nah, lalu ini adalah robot Sophia. Mungkin ada dari antara Bapak Ibu yang pernah mendengar robot ini adalah sekarang robot yang paling tercantik, ya. Robot tercantik dan sudah pernah berkunjung ke Indonesia. Ya tahu itu robot aja berkunjung ke negara-negara lain loh. Dia sudah mengunjungi banyak negara, sudah puluhan negara dikunjungi oleh robot Sophia ini. Dan uniknya lagi adalah robot Sophia ini bisa diajak komunikasi. Dia bisa diajak yang akan datang. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun mungkin perubahan-perubahan ini terjadi, kemajuan-kemajuan ini terjadi, satu hal yang selalu harus kita ingat adalah bahwa anak-anak kita tidak boleh melulu hanya mereka mengerti hal ini. Ya, harus ada hal-hal lain yang kita juga ajarkan kepada mereka. Nah, kapan sebenarnya perubahan itu terjadi? Kita harus sadar para guru yang ada bahwa perubahan itu terus terjadi. Setiap hari perubahan itu terus terjadi. Tidak hanya karena COVID ini, bukan ya. Tidak hanya karena adanya teknologi ini perubahan itu terjadi. Walaupun setelah adanya teknologi ini, perubahan itu semakin cepat gitu ya. Perubahan itu semakin cepat. Mungkin teman-teman bisa bayangin kan proses perkembangan dari HP yang ada. Oh, ya, jadi kita melihat bahwa
perkembangan HP yang kita saat ini pegang ya. Mungkin teman-teman pernah dulu tahu HP hanya sekedar bisa SMS, hanya sekedar bisa teleponan ya. Tapi kemudian bisa menjadi hal-hal yang kita gunakan untuk hal yang lain. Oleh karena apa? Ya itu tadi, karena perubahan terus terjadi. Mereka yang menggeluti bagian ini, mereka terus bekerja bagaimana supaya mereka bisa selalu memunculkan hal-hal yang baru, hal-hal yang berbeda, sehingga para pelanggan itu ya terus ngejar-ngejar mencari hal-hal yang baru. Nah, jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sadari bahwa perubahan itu terjadi terus setiap hari, ya, terjadi terus setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena perubahan-perubahan ini, lalu kita menyikapinya seperti apa sebagai seorang guru, ya. Nah, bagaimana kita harus berperan untuk kita bisa menolong anak-anak yang ada, menolong para murid yang dipercayakan kepada kita, sehingga mereka tetap boleh mengalami pertumbuhan di dalam aspek-aspek hidup mereka, tidak hanya pengetahuan ya, tetapi juga di dalam hal yang lain. Nah, jadi perubahan itu saya katakan tadi setiap hari di zaman Nuh juga ada perubahan ya. Bagaimana Nuh harus hidup dari dunia yang biasa, lalu mereka harus hidup di dalam bahtera. Itu bukan perubahan yang gampang ya teman-teman, yang dulunya bebas ke sana kemari lalu hanya terkurung pada satu tempat. Tetapi ternyata Nabi Nuh bisa menerima perubahan itu karena dia tahu bahwa perubahan ini adalah perubahan yang Tuhan izinkan terjadi. Sama seperti yang kita alami sekarang. Bahwa perubahan yang kita alami saat ini adalah perubahan yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi kita harus bisa menyikapinya dengan cara yang positif dan dengan cara bersyukur. Termasuk perubahan yang dialami oleh Israel ketika keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir, lalu mereka berjalan menuju tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Ini juga perubahan yang tidak gampang, di mana mereka harus pasang tenda setiap waktu, ya mereka harus tidur di ruang-ruang terbuka dengan tenda-tenda yang ada, adalah perubahan-perubahan yang tidak gampang. Tetapi ternyata di dalam perubahan ini pun, Tuhan terus mengerjakan rancangan-rancangan yang Dia sudah memang rancang untuk setiap umat yang percaya. Jadi saya juga percaya bahwa saat ini pun Tuhan sedang merancangkan sesuatu juga di dalam hidup kita untuk kita bisa sampai kepada rancangan itu melalui situasi yang kita alami sekarang. Jadi perubahan-perubahan itu terus akan terjadi di hidup kita. Hanya satu yang tidak berubah, yaitu Yesus, yaitu firman-Nya. Hanya itu yang tidak berubah. Tapi segala sesuatu yang sifatnya fana akan terus mengalami yang namanya perubahan dan perubahan. Jadi kalau kita nggak siap dengan perubahan, maka perubahan itu yang akan kemudian menggeser kita kalau kita nggak siap berubah. Oleh karena itu, teman-teman, para guru yang ada, kita harus siap dengan perubahan yang akan terus terjadi di hari-hari ke depan ini. Nah, sekarang